Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Barka Herdianto Sejati. Saya akan menjelaskan perkembangan dan inovasi mobile computing dari masa ke masa. Sebelum saya membahas lebih dalam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu mobile computing. Mobile computing adalah interaksi manusia dengan komputer, di mana komputer didesain untuk dibawa kemanapun selama penggunaan, yang memungkinkan transmisi data, suara, dan video. Mobile computing juga melibatkan komunikasi seluler, perangkat keras seluler, dan perangkat lunak seluler. Masalah komunikasi termasuk jaringan ad hoc dan jaringan infrastruktur, serta properti komunikasi, protokol, format data, dan teknologi konkret. Perangkat keras termasuk perangkat seluler dan komponen perangkat lunak seluler berkaitan dengan karakteristik dan persyaratan aplikasi seluler. Yang sudah kita ketahui, pada saat ini mobile computing sudah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari kebanyakan orang. Karena sudah menjadi kebutuhan primer, banyak digunakan untuk bekerja, sekolah, berkomunikasi, dan menjadi media hiburan. Perkembangan mobile computing atau perangkat mobile sangatlah cepat. Berikut ini adalah evolusi dan perkembangan mobile computing atau perangkat mobile dari masa ke masa. Yaitu ada generasi pertama, yang bisa kita lihat pada generasi pertama perangkat mobile dan beberapa fiturnya, yaitu sangat berguna sekali pada masanya. Menurut Agrawal 2015, generasi pertama berjenis analog dikenalkan pada tahun 1980. Those who think getting a car phone is not for them, whatever the reason, haven't kept up with the booming industry of cellular radio telephones. Scenes like this are becoming commonplace in U.S. cities where cellular is available today. This revolution in communications could make it possible for more and more people to have a phone in their car, or even one that travels with you. Like this unique cellular portable made by Motorola, which weighs only 30 ounces. Spesifikasi yang tidak terlalu baik karena difokuskan untuk berkomunikasi saja. Fitur utamanya adalah 1G Mobile dengan spesifikasi sebagai berikut. Memiliki kecepatan sampai dengan 2,4 kb per second karena hanya digunakan untuk melakukan komunikasi telepon saja, telepon suara. Yang kedua, menggunakan sinyal analog. Yang ketiga, kualitas suara yang rendah. Yang keempat, kualitas baterai yang rendah. Yang kelima, kapasitas memori terbatas atau sangat minimal. Yang terakhir adalah tingkat keamanan yang sangat-sangat rendah. Karena mungkin pada masa itu teknologi masih belum secanggih sekarang. Selanjutnya, generasi kedua. Pada generasi kedua, improvisasi yang sangat luar biasa bisa dirasakan pada perangkat mobile. Qualcomm 2014 menunjukkan evolusi pada generasi terbaru menggunakan sinyal digital dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu yang masih menggunakan analog. A web browser is based on the open source WebKit, the industry standard these days. It's the one that allows you to see web pages just as they would appear on your desktop. Another thing that you'll notice about a web browser is that it's loading over the fast 3G data network. This device is capable of accessing the internet at 3G speeds and loading web pages quite fast. Now, the page is loaded here and we're zoomed in a little bit, so if I want to see more of the page, I can simply grab it and pan around a little bit. And if I want to see the page in its full glory, perubahan ini berdampak melesat dengan fitur di mana pengguna belum pernah merasakan sebelumnya. Pada generasi ini, perangkat masih memiliki fitur dasar yang sama, yaitu seperti SMS dan telepon, namun memiliki spesifikasi hardware yang berbeda. Berikut adalah spesifikasi perangkat mobile generasi kedua. Spesifikasi yang sudah sangat umum yang kita ketahui ya pada masa ini dengan smartphone yang telah kita gunakan untuk sehari-hari. Prosesornya berkecepatan terbatas sampai kecepatan lebih, mulai dari 52 Hz sampai dengan 1 GHz dual core. Memorinya kapasitas terbatas dari 5 MB per second sampai yang paling besar 128 GB, atau sekarang mungkin sudah ada yang 512 GB atau lebih. Kecepatan transmisi datanya 64 sampai 144 kB per second. Yang paling besar sekarang bisa 300 Mbps, atau pada masa kini sudah ada 5G yang bisa mencapai 1 GB per second. Layarnya ukuran kecil berwarna
dengan ketajaman warna 4K sampai 260K, 12 bit atau sampai dengan 18 bit. Ukuran besarnya itu 16,7 juta warna atau 24 bit. Slot memori yang digunakan yaitu micro SD hingga micro SD XC. Kamera still video, panorama, dan video HD hingga 4K. Input text, numerik keypad pertama kali muncul masih menggunakan physical keyboard atau layar keyboard sentuh QWERTY, atau bisa tulis tangan langsung pada layar. Input suaranya ada voice recognition, dialing, dan control. Antarmuka selulernya suara dan data terbatas sampai suara dan kecepatan transfer data 4G dan LTE. Positioning GPS receive, nirkabel, IRDA, Bluetooth, Wi-Fi, dan NFC. Baterainya fix atau ada juga yang masih removable, tapi kebanyakan zaman sekarang masih sudah fix, tidak bisa dicopot sembarangan. Itu dengan kekuatan dari Li-ion polymer. Nah, kedua generasi ini memiliki beberapa kesamaan fitur seperti SMS, text messaging, suara, dan informasi personal seperti buku telepon dan kalender. Smartphone memiliki kapabilitas dan fitur yang lebih banyak dibandingkan telepon genggam biasa, di mana memiliki ukuran layar lebih besar dan keyboard bawaan pada layar sentuh. Smartphone bekerja seperti PC dan support terhadap banyak jenis. Ada banyak sekali sistem operasi. Menurut Guru tahun 2015 pada pasaran untuk smartphone, sistem operasi paling banyak digunakan adalah Symbian dari Nokia, Android Google, iOS punya Apple, BlackBerry punya Research in Motion, Windows punya Microsoft, dan Bada punya Samsung. Namun yang paling populer untuk saat ini yaitu sudah kita ketahui Android milik Google dan iOS punya Apple. Sistem operasi ini memiliki dukungan multitasking dan didesain untuk kebutuhan pengguna. Seperti yang kita ketahui, mulai dari tahun 2014 laptop sudah menjadi sangat populer dan digunakan oleh pekerja atau anak-anak sekolah. Mungkin pada tahun itu masih digunakan oleh mahasiswa untuk berkuliah menggunakan laptop. Namun makin kesini bahkan anak SD pun sekarang sudah menggunakan laptop, sekolahnya online. Ya, jadi membutuhkan laptop. Menurut saya sih mungkin kedepannya komputer tablet akan lebih digunakan karena lebih portable, lebih mudah digunakan, lebih cepat. Sebenarnya fiturnya sama seperti smartphone, cuman layarnya lebih besar dan lebih praktis dibandingkan laptop. Sekian presentasi dari saya tentang inovasi mobile computing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.